Shalom. Bulan ini masih tetap be grateful. Saudara yang kasih Tuhan, kita mendekati perayaan Yom Kippur. Ingat apa yang diperbuat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Banyak orang yaitu merayakan atau memperingati kematian kebangkitan Tuhan Yesus. Itu cuma setahun sekali, ada yang 3 bulan sekali, paling top sebulan sekali. Di banyak gereja-gereja tertentu, tetapi di dalam jemaat kami setiap minggu, saya lihat ada beberapa gereja yang tradisional melakukannya, yaitu melakukan peringatan kematian dan kebangkitan Tuhan setiap minggu. Dan ini Alkitabiah, saudaraku, sebab firman Allah berkata bukan setiap minggu, setiap kali kamu berkumpul. Dan kita tahu dalam kisah para rasul, gereja mula-mula, mereka selalu mengucap syukur dan memperingati kematian kebangkitan Tuhan, memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang every time. Dan karena itu biarlah hati yang selalu mengucap syukur ada pada Anda dan saya. Ada sebuah cerita yang sungguh terjadi. Ada 2 orang anak yang kembar identik di sebuah panti asuhan. Lalu diambil ataupun diadopsi oleh 2 keluarga. Dua-duanya sama-sama orang kaya, ya. Dan pada waktu anak ini memasuki usia 11-12 tahun, maka kedua bapak ini membuat satu kompromi untuk memberikan hadiah istimewa. Ini kejadian yaitu akhir abad 19 atau awal abad 20. Dan hadiah terbesar pada zaman itu bukan Nintendo ataupun PlayStation seperti sekarang, tapi seekor kuda poni, kuda yang masih muda. Itu akan diberikan dan itu hadiah yang paling besar. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu yang satu ini memang keluarga ini keluarga yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Yang satunya murid sekolah minggu, ya. Dan di sekolah minggu nomor 1 diajarkan apa? Mengucap terima kasih pada Tuhan, mengucap terima kasih pada orang tua, mengucap terima kasih waktu makan, menerima apa saja diajarkan to give thanks. Dan terjadilah perlombaan itu. Kedua orang tua ini melihat dari jauh, dan kedua anak ini dipertemukan, diberitahu kalian adalah saudara. Mereka kaget karena memang wajahnya persis, dua-duanya anak kembar, ya. Dan pada saat itu disuruh memilih hadiah. Hadiahnya 2 macam. Yang sebuah ukurannya besar sekali. Dan anak yang pertama yang bukan murid sekolah minggu ini berkata, saya pilih dulu. Saya perhatikan, orang kalau di luar Tuhan selalu mementingkan diri sendiri. Dan apa yang terjadi? Dia pilih bungkusan yang besar. Bungkusan yang terbesar itu ternyata kuda-kudaan, saudara. Kuda-kudaan yang bisa bergoyang itu. Dan semuanya asli. Itu sanggurdinya dari kulit. Bahkan itu memang terbuat dari kulit kuda beneran. Ada surainya, ada ekornya. Tapi ya kuda-kudaan. Dan apa yang terjadi? Putri yang pertama ini dia mengomel. Saya dikasih kuda-kudaan, kuda mati. Dan dia bersungut-sungut. Anak yang kedua, ya dia memilih sisanya. Bungkusannya kotak begini, saudaraku. Seperti kotak pizza. Tapi ketika dibuka, apa terjadi? Isinya kotoran kuda yang masih hangat. Saudaraku, apa yang keluar dari mulutnya? Mendadak dia loncat-loncat, dia angkat tangan, dia berkata, thank you Lord, terima kasih Tuhan. And she said, there must be a pony around. Sebab tai kudanya masih hangat, pasti ada poni, ada kuda kecil itu sekitar tempat ini. Ini satu pelajaran yang sangat indah. Kalau orang kirim tai kuda pada saudara, there must be a pony around. Hari-hari ini mungkin ada kata-kata yang mengecewakan, ada kata-kata tidak baik, ada hal yang tidak baik seperti macam kotoran kuda disuguhkan kepada Anda. Tiru anak kecil ini. Dia mengangkat tangannya, dia ucap syukur. Dan apa yang terjadi? Dia mendapatkan the first prize. Dia mendapatkan hadiah yang utama. Seekor kuda yang merupakan grand prize diberikan kepada dia.
Ada berkat Tuhan di depan Anda. Kalau orang berbuat sesuatu pada saya dan saya akan angkat tangan, saya bilang, there must be a pony around. Kalau hati kita selalu mengucap syukur, Tuhan bisa membalik keadaanmu. Dari yang paling buruk jadi yang paling baik. Tapi sebaliknya, kalau kita cuma bersungut-sungut, ya cuma sampai di sana saja. Engkau akan cuma dapat kuda-kudaan yang mati itu. Saya minta kepada saudara dan saya pada hari-hari ini selalu menyanyikan nyanyian kemenangan dan Mazmur 119 dan Mazmur 136. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. Ketika give thanks kita angkat tangan, yada kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, His mercy, kasih setianya, kemurahannya, His favor, endure it forever. Tuhan memberkati kita semua. Dan apabila mengucap syukur, ayat pokok kita, mari kita mengucap syukur sebab kita sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan-kerajaan dunia akan goncang. Kerajaan apapun akan berakhir. Tetapi ada satu kerajaan kekal yang tidak tergoncangkan. Dan saudara saya adalah warga kerajaan itu. Apa tanda warga kerajaan itu? Give thanks at all times, in every situation. God bless you. Amen.